فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Bukit Sendayan, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Pada maghrib ini kembali Allah mengizinkan kita untuk sama-sama menikmati keindahan majelis ini, majelis ilmu yang harapan kita semakin mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, majelis yang dicari-cari oleh para malaikat dan turun kepadanya ketenangan, ketenteraman dan rahmat, serta dibanggakan Allah di masyarakat atas di depan para malaikat yang sentiasa mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, selawat dan salam marilah sama-sama kita perbanyak ucapkan untuk Nabi besar kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad alaihi afdhalus salati wa atamu assalam, yang pada malam ini atau petang ini kita bersama-sama mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kepada Allah kita memohon mudah-mudahan dimudahkan memahami dan dikuatkan pula untuk melaksanakan dan mengikuti. Bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, qala, masih dalam kitabu Al-Wudu. Ini belum sholat lagi, kita masih wudu aja terus. Tak kapan selesainya Allahu a'lam. Nah, qala rahimahullah ta'ala, babu mashir ra'si, babu mashir ra'si, babu mashir ra'si kulli, bab tentang mengusap kepala seluruhnya. Dari bab ini atau dari judul bab dipahami bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah merajihkan, menguatkan pendapat bahwa mengusap kepala itu adalah seluruhnya, bukan sebagiannya. Babu mashir ra'sihi, babu mashir ra'si kullih, bab mengusap kepala seluruhnya, jadi bukan sebagian. Liqaulillahi ta'ala, berdasar karena atau berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wamsahu bi ru'usikum, wamsahu bi ru'usikum, maka usaplah kepala kalian. Di sini juga kalimat bi ru'usikum ada ba di situ. Ulama juga khilaf, ba-nya lit tab'id, yaitu menunjukkan sebagian, atau zaidah, ba-nya itu hanya zaidah lit ta'kid. Dan di sini Allahu a'lam, Imam Al-Bukhari juga menguatkan pendapat bahwa ba itu lizaidah,
atau ba zaidah. Ba itu tidak menunjukkan makna sebagian, tetapi maknanya adalah keseluruhan, menguatkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia menguatkan pendapat bahwa mengusap kepala, menyapu kepala adalah seluruhnya. Jadi bukan menunjukkan sebagian. Kalau ba' li tab'id maknanya adalah ba'du ar-ra's. Yani seolah-olah maknanya wamsahu bi ba'di ru'usikum aw wamsahu ba'da ru'usikum. Tapi Imam Al-Bukhari sependapat dengan orang yang mengatakan atau ulama yang mengatakan bahwa ba adalah zaidah. Artinya bukan ba'da ru'usikum tapi wamsahu ru'usakum. Ya, wamsahu ru'usakum. Wa qala Ibnul Musayyib. Kemudian beliau mengatakan, berkata Imam Ibnul Musayyib, yaitu Sa'id Ibn Musayyib Ibn Hazan Al-Qurashi At-Tamimi, adalah Sayyidut Tabi'in, tabi'in yang paling utama. Tabi'in yang paling utama. Kalau di kalangan sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka di kalangan tabi'in kebanyakan ulama menyebut yang paling utama adalah Sa'id Ibnul Musayyib. Faqih, muhaddis, imam, ahli ibadah, zuhud, dan seterusnya. Jadi beliau adalah orang-orang, termasuk orang yang atau disebut sebagai Sayyidu At-Tabi'in, penghulunya para tabi'in. Beliau mengatakan al-mar'atu bimanzilati ar-rajul, wanita sama kedudukannya dengan laki-laki dalam bab ini, yaitu yamsahu atau tamsahu ala ra'siha, tetap mengusap kepalanya semuanya. Kenapa dia nak menyamakan laki perempuan dengan laki-laki? Ya, Imam Bukhari di sini diqahnya dia nak katakan bahwasanya mungkin perempuan karena kepalanya ditutup, karena wanita mesti pakai, wanita wajib pakai sok palo, masa nak obe itu. Laki kan tak pada wajib dah. Istilahnya kalau laki misalnya begini, buka kopiah boleh tak? Jalan di pasar boleh tak? Ya, jalan masjid, solat pakai tak pakai kopiah boleh tak? Boleh. Ceramah tak pakai kopiah boleh tak? Oh enggak boleh. Saya pasang lagi ya. Pasang lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dia nak katakan wanita pun walaupun kepalanya mesti ditutup dan dia mesti berwudu di depan orang ramai misalnya, karena tempat terbuka misalnya, ya pada umumnya kan tertutup, apalagi kalau diwudunya di rumah. Tapi kalau sempat dia musafir, kemudian tak ada tempat duduk kecuali di topian, di situ banyak orang kan mungkin wak nyuwa, oi bah melak dulu bininan ambil uduk bisa? Letak bisa dah. Atau ndak di topian dah, musim haji misalnya, mabit di Mina, apa nak haji? Alun le, tu bila tu ya? Tahun 2001 ni. Ini kalau gini ndak terpa 2001, ibu dah sini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya kira banyak orang, ndak ada tempat lagi, semua terisi. Kan sulit bagi wanita itu. Harusnya dia buka sedikit di depan, lalu diusap, sah? Enggak dong Tino juga. Wanita tadi wajib pakai tutup kepala. Sekarang dia beruduk di depan orang yang tak boleh melihat kepalanya. Jelas ya? Harusnya dia hanya menyapu sebagian. Tapi kata Imam Al-Bukhari tidak, tetap sama dengan laki harus juga mengusap semuanya. Jelas ya? Clear ya?
kaum muslimin dan muslimat, wanita saja yang wajib menutup kepalanya di saat berwudu tetap juga wajib mengusap seluruh kepala. Apalagi laki-laki yang tidak wajib menutup kepalanya ketika berwudu, memang kepala itu buka. Wanita yang kepalanya tertutup mesti juga diusap seluruh kepalanya. Itu makna dari apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari judul bab ini. Artinya laki-laki wajib mengusap kepalanya semuanya ketika lupa judul tadi, wudu, bukan tidak kan lolok bukan suira. Itu baru berwudu. Subhanallah. Nah, ini pendapat yang terkuat menurut Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jangankan laki-laki, perempuan pun hukumnya sama. Padahal perempuan ketika berwudu kan agak seso tuh, agak susah. Seso susah kan sama, agak seso dia. Ya, ketika dia apalagi berwudu di tempat yang ada orang lain. Nah, ada orang lain. Nah, walaupun demikian tetap juga mesti mengusap seluruh kepalanya. Ini yang dikuatkan oleh Imam Bukhari. Nanti ada khilaf di antara ulama. Ya, ada yang mengatakan cukup sebagian saja. Seperti mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga Abu Hanifah berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan juga marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau berwudu mengusap sebagian kepalanya. Tapi sayang hadisnya mursal. Hadis mursal itu sanadnya terputus. Kalau terputus sanadnya, berarti hadisnya tidak kuat atau tidak sahih. Namun Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, hadis mursal bisa dikuatkan dengan syarat, 4 syarat. 1, tidak terlalu lemah sanad sampai kepada yang memursalkannya. Yang kedua, yang memursalkan itu meriwayatkannya itu dari tabi'in dari Nabi langsung, itu adalah min kibari tabi'in. Yang ketiga, diriwayatkan pula mursal dari jalan yang lain atau diriwayatkan musnad dari jalan yang lain. Kau jalan cek-cek tak sudah gaji lah. Bangun jelas dulu. Yang penting Imam Syafi'i melihat bahwasanya hadis mursal ini tetap dipakai hujjah karena menurut beliau syaratnya terpenuhi. Yaitu dari Nabi SAW diriwayatkan bahwasanya Nabi mengusap sebagiannya. Kemudian sahih pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berarti disebutkan oleh Imam Syafi'i juga dalam Al-Um, bahwasanya Ibnu Umar berwudu mengusap sebagian kepalanya, tidak seluruhnya. Dan itu tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkarinya. Tidak ada sahabat yang mengingkarinya. Nah, berdasarkan ini maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membolehkan mengusap sebagian kepala. Jelas? Sedangkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, wallahu alam, dari zahir bab yang dia sebutkan, beliau menguatkan pendapat yang harus mengusap seluruh kepala. Nah, pilih yang mana? Kalau dalil yang disebutkan Imam Bukhari sahihun muttafaqun alaih, la ghubara alaih, tidak ada ragunya sedikit pun. Sedangkan di dalil yang disebutkan Imam Asy-Syafi'i dan juga Abu Hanifah rahimahumullah, bahwa dalilnya dari sisi hadis tidak kuat, dan dari sisi ayat juga maknanya masih mengandung kemungkinan itu yang dimaksud dan kemungkinan ini yang dimaksud. Jelas? Belum, nanti kita jelaskan hadisnya. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Wa su'ila Malikun, ini beliau masih juga menguatkan pendapatnya.
bahwasanya mesti mengusap seluruh kepala. Nah, wasu'ila Malik, ditanyakan kepada Imam Malik. Di sini tidak disebutkan siapa yang bertanya, tapi Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf menyebutkan bahwa yang bertanya itu adalah Ishaq ibn Isa ibn Tabba' al-Madani. Ya, saya bertanya kepada Imam Malik rahimahullah. Ayujzi'u ayyamsaha ba'dar ra'si? Apakah cukup orang yang berwudu mengusap sebagian kepala? Yang lupa ya wudu ya. Tidak usap kepala ketika anak datang pulang sekolah, itu maksudnya ketika berwudu. Cukup tidak dengan mengusap sebagian kepala? Fahtajja bihadithi Abdullah ibn Zaid. Nah, Imam Malik berhujjah dengan hadis Abdullah ibn Zaid al-Mazini yang akan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sekarang ini. Berarti Imam Malik juga menguatkan pendapat Imam Malik, ya, adalah pendapatnya sama dengan Imam Al-Bukhari. Lebih dulu Imam Malik tentunya. Nah, Imam Al-Bukhari mengikut dalam hal ini, menguatkan pendapat yang dianut oleh Imam Malik, dan nanti setelahnya adalah Imam Ahmad ibn Hanbal dan jamaahir ahli hadis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Lalu Imam Syafi'i setelah menyebutkan judul yang dikuatkan dengan dalil menurut yang dipahaminya, qala rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yusuf, yaitu Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi Al-Masri, yaitu dari sebuah pulau namanya Tinnis, ya, kemudian juga pulau itu adanya di Mesir. Nah, qala, dia berkata, akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik, itu Malik ibn Anas, Imamu Darul Hijrah, imam, salah satu dari imam mazhab yang 4. Taib. Qala akhbaran an Amr ibn Yahya, dari Amr ibn Yahya ibn Abdullah ibn Zaid al-Mazini al-Ansari. An abihi, dari bapaknya, yaitu Yahya ibn Abdullah ibn Zaid al-Mazini, anna rajulan, bahwa seseorang, siapa seseorang ini, yaitu Abu Hasan al-Mazini, Abu Hasan ibn Zaid al-Mazini, paman daripada Amr ibn Yahya, atau bukan paman, datuk, tapi bukan datuk kandungnya, datuk saudara datuknya, yaitu Abdullah ibn Zaid, yaitu Abu Hasan ibn Zaid al-Mazini. Nah, wa huwa jaddu Amri ibn Yahya, dia adalah datuk Amr ibn Yahya. Amr ibn Yahya itu datuknya sebenarnya Abdullah bin Zaid al-Mazini, bukan Abu Hasan ibn Zaid al-Mazini, tapi saudara datuk. Kan datuk juga nak, anak datuk, saudara datuk kita, datuk nak. Taib. Qala wa huwa jaddu Amr ibn Yahya, dia adalah datuk dari Amr ibn Yahya ibn Abdullah ibn Zaid al-Mazini. Atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda? Bisa enggak? Ini bahasanya mulatafah, artinya bahasanya adabnya begitu. Libulion enggak, itu bahasanya. Bisa enggak engkau tunjukkan kepada saya bagaimana, atau kepada kami, wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bisa enggak? Jadi Abu Hasan yang Ibn Zaid al-Mazini tadi, ya, bertanya kepada Abdullah ibn Zaid al-Mazini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Atastati an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda? Bisa enggak engkau tunjukkan kepada kami bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu? Ini biasa mereka selalu menanyakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah tinggal ditiru. Nah, apa jawabannya? Nah, faqala Abdullah ibn Zaid, lalu Abdullah bin Zaid yang ditanya berkata atau menjawab, "Na'am, bisa." Fada'a bima'in, lalu dia minta didatangkan air. Fa afragha ala yadihi, yang pertama dia lakukan adalah menyiramkan air ke dua tangannya. Karena dalam hadis lain Nabi sebutkan bila seorang berwudu, basuh dulu kedua tangannya di luar bejana. Fa afragha ay fa akfa'a atau kafa'a, dia siramkan dulu ke tangannya di luar bejana tadi. Fa ghasala marrataini, dia membasuh dua tangannya tadi dua kali. Sudah sebelum ini sudah disebutkan bahwa wudu itu ada sekali-sekali, ada dua-dua kali, ada tiga kali, dan ada empat kali. Tapi ini wudhu yang buruk, bukan wudhu yang bagus. Karena kalau sudah sampai lebih dari 3 kali, kata Nabi SAW, man zada ala hadza faqad asa'a aw zalam. Siapa yang menambah lebih dari 3 kali, berarti dia telah berbuat buruk atau menzalimi dirinya sendiri. Jadi hanya 3 kali. Kalau nak mengurangi boleh, menambah enggak. Oleh sebab itu ini maknanya kaum muslimin dan muslimat bahwa basuhan pertama itu yang wajib. Jadi basuhan pertama harus sempurna. Jangan disempurnakan dengan basuhan kedua. Itu tidak namanya 2 sekali burunya. Cuman dek 2 kali siram. Makanya kaum muslimin dan muslimat supaya rata, maka seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, berwudu itu mesti diusap dengan tangan. Misal muka diusap dengan kedua tangan kanan diusap dengan tangan kiri sambil membasuhnya. Sebab kalau tidak diusap tak rata. Sebab wudhu Nabi SAW itu hanya lebih kurang sepertiga botol ini, 200 mililiter lebih kurang. Satu mud. Satu mud itu kedua tangan ini diginikan, tangan yang pertengahan, tidak besar, bukan pula yang paling kecil. Kalau awak termasuk paling kenek kan? Awak kenek tak? Awak kenek. Saya tangan paling kadangan ya. Nah, sudah itu dibagi jadi 1 mud, yaitu kedua telapak tangan dibeginikan, lalu isi air sampai penuh, itu namanya satu mud. Nah, 1 mud ini cukup untuk berwudu. Nah, coba bayangkan kalau sempat sebanyak ini airnya, kalau tanpa diusap bisa sampai ke seluruh tubuh? Bisa sampai ke seluruh anggota wudu? Enggak sampai. Itu tanganlah biru. Kalau tidak diusap, ya tok mukumu dah wala biru ikan ya. Seperti kau ikut tok mukumu lah, tentu kumur-kumurnya. Kumur nih lah juga pula saya. Untuk kumur saja sudah dah habis. Makanya sedikit sekali. Maka tidak bisa dibayangkan lengkap wudunya tanpa diusap. Oleh sebab itu, maka sebagian ulama mewajibkan mengusap anggota wudu itu. Sekalipun kita berwudu dalam sungai yang mengalir deras. Contoh awak mandi dulu kan di kampung dulu, sudah mandi wudu lah kan, di betun cuk ni kan, gitu nya enggak cukup. Ya. Jelas ya? Jalan dah. Basuh muka enggak cukupnya alamnya 3 kali je ekor ah. Enggak. Basuh tangan di betun contoh mencipu. Apa nama ciwa? Apa nama? Mau pengayur apa nama? Menciduk. Menciduk nama? Kalau betul-betul
Dorong tak maksudnya harus awak lah sih. Tahun berapa lahir? Tak mandi sawak, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi wudu mesti diusap. Thumma madmada wastanthara thalathan. Kemudian beliau berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Tani masuk ayu, kalau laba kalun berarti ada, jadi masuk. Berarti tidak perlu sabuk je lah. Itulah balaghahnya bahasa Arab itu. Jadi kalau disabun dia hasil akhir, berarti tentu ada proses awal. Nah, ganti buaya timun kalau tidak tanam dah. Nah, kalau laba lipati berarti inya nah, nanti ditanam. Jadi oleh sebab itu, summa madmada wastanthar thalathan. Kemudian beliau berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Mungkin ada nyebut nak coba jawab ya, ayu nemu kumu tadi elok ke hidung coba bisa? Hah? Kedai silakan bisa, tapi kalau buat coba bisa je. Hah? Kayu coba. Mukumu tu masuk dalam hidung dari muncung tadi bisa? Hah? Terpaksa silakan. Nah, jadi oleh sebab itu makanya dipahami bahwa makna wastanthar mengeluarkan air dari hidung sebelumnya dilalui adalah memasukkan air ke hidung yang namanya istinsyaq. Yang namanya istinsyaq. Sebab kalau disebut istinsyaq saja mengalirkan air ke hidung tidak mesti istinthar. Tidak mesti istinthar. Kalau memasukkan air lalu tidak disebutkan istinthar, maknanya bisa saja masuk ke hidung lalu ditelan ke mulut, ditelan ke kerongkongan. Tapi ketika dia sebutkan istinthar, berarti istinsyaqnya mesti ada sebelumnya. Jelas? Nah, thalathan 3 kali. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Ini juga menjawab pertanyaan sebagian dari jemaah. Ustaz, basuh tangan 2 kali misalnya. Setelah itu basuh muka tadi 3 kali, osak atau tidak? Nah, wajah. Dapat manungnya? Sabun osak atau tidak? Hah? Di mana dalil? Okey. Kan basuh tangan 2 kali tadi? Kan 2 kali basuh. Baik. Sudah itu basuh muka 3, kumu-kumu 3 kali, masuk air ke hidung 3 kali. Berarti ada yang 2, ada yang 3. Jelas? Yang tak boleh non setengah. Non boleh setengah. Apa sebab? Kalau setengah apa sebab? Tak sembrono duduk dah. Tak lansai pula. Jadi kalau sudah 1 kali itu sudah cukup, dah wajib. Sedangkan menambah yang kedua dan ketiga itu adalah sunan. Jelas? Andainya dibasuhnya muka sekali, kemudian dia basuh tangan 3 kali, baik sengaja ataupun terlupa, katakan wudunya sah. Sebab yang kedua tambahan. Jelas? Ada yang bertanya dulu, ya. Waktu itu ulun jawab lah, esok lah kan? Siko tanya petang. So iya, so siko. Tapi tidak nahu bertanya ke ikut lah, hujan ni. Nah, ba'asyirul kiram dirahmati Allah SWT. Taib, thumma matmada wastanthar thalathan. Kemudian kalimat thumma matmada wastanthara disebutkan 1 kali redaksi. Maknanya adalah, ini juga menguatkan salah satu dari bentuk matmadah, berkumur-kumur istinsyaq, yaitu sekali mengambil air untuk mulut dan hidung. Untuk mulut dan hidung. Karena dulu kan pernah digambarkan atau disebutkan seperti dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, istinsyaq itu banyak jenisnya. 1, masing-masing kumur-kumur airnya khusus.
Kemudian setelah selesai kumur-kumur baru masukkan air ke hidung 3 kali pula dengan air yang khusus. Nah, air khusus ini 3 pula 2 atau 3. Pertama dengan 1 tangan, dengan 1 telapak tangan, atau dengan 2 telapak tangan. Bisa begini. Nah, kumur-kumur 3 kali, 1. Kemudian baru masuk hidung 3 kali dengan 1 telapak tangan. Jelas? Atau sekaligus dengan 1 telapak tangan atau dengan 2 telapak tangan. Nah ini yang menguatkan bahwasanya berkumur-kumur dan istinsyaq itu, berkumur-kumur dan memasukkan ke hidung itu 1 kali, airnya diambil 1 kali seperti yang digambarkan di sini. Thumma madmada wastanshaqa. Thumma madmada wastanthara. Kemudian dia berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung. Berarti ambil airnya 1 kali. Thumma ghassala wajhahu 3. Kemudian dia membasuh mukanya 3 kali. Siapa tadi itu? Lalu pula Abdullah ibn Zaid al-Mazini mencontohkan wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencontohkan ini saya terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Thumma ghasala yadayhi marrataini ilal mirfaqain. Kemudian beliau membasuh 2 tangannya 2 kali. Membasuh 2 tangannya 2 kali. Muka tadi 3 kali. Basuh telapak tangan sebelum dimasukkan ke bejana tadi berapa kali? 2. Jadi formasinya 2 3 3 2 3 3 1. Maaf. Apa? Ya, 2 3 3 2 1. Timnas. Subhanallah. Banyak yang tidak paham lah. Dan comel tidak paham lah. Jadi kaum muslimin. Tanya kayaknya apa di timnas? Tidak jalan. Kaum muslimin. Jadi tadi basuh tangan pertama di luar bejana 2 kali. Sudah itu kumur-kumur dan istinsar 3 kali. Sudah itu basuh muka 3 kali, kan 2 3 3. Sudah itu basuh tangan 2 kali. Berarti 2 3 3 2. Sudah itu ngusap kepala sekali 1. Kiper. Tapi ada basuh kaki lagi nanti itu. Ada basuh kaki. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Masuk akal tuh ya? Sabulah namanya. Nah, silakan azan dulu. Sama tadi mana?
أشهد أن محمدا رسول Sebelum. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kaum muslimin kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian thumma ghasala yadayhi marrataini ila al-mirfaqaini. Kemudian beliau membasuh dua tangannya dua kali sampai siku. Berarti dua kali lagi. Jadi ikhtilaf tidak samanya jumlah atau jumlah ya, tidak samanya basuhan muka, kaki, tangan, anggota wudhu antara tiga atau dua satu itu tidak membatalkan atau tidak membuat wudhu tidak sah. Jadi boleh. Nah, ilal mirfaqaini sampai ke siku. Nah, cuman masalah yang dipersihkan ulama, apakah siku termasuk yang dibasuh atau tidak? Termasuk yang dibasuh atau tidak? Ini bermula dari khilaf mereka. Apakah batas hukumnya sama dengan yang dibatas atau tidak? Misalnya ini tanah. Nah, batas itu milik kita atau bukan? Batas itu. Kalau milik, berarti masuk dalam surat tanah kita. Kalau tidak, berarti tidak masuk dalam kepemilikan kita. Kamu tanyaannya, masuk enggak batas? Tak pernah punya tanah tuh? Masuk ada? Masuk. Abang lagi punya tanah anak kan tidak ada, atau tanah tidak ada resmi dulu, tidak ada bersuai. Masuk. Jadi kalau tanah antum ya 120 meter, artinya 12 kali 10,
itu hitungnya pembatas pun masuk dalam hitungan. Itu tidak kodok bantak atau gede pembatas tu. Kan ya? Ya bang, nyesal dia batas tu jangan mosong dan suwe. Nan soleh taninda, soleh kondak tak kan bantar nak kan nyambut tandik dulu. Ikon tak pas tentang senti sameli pun betong. Sameli betong. Nah, jadi masuk. Jadi masuk dalam al-ghayah laha hukmul mughayyar. Nah, siku kan dibasuh tangan sampai siku. Kalau siku masuk, hukumnya sama dengan tangan ini, berarti siku mesti dibasuh. Mesti dibasuh. Nah, kalimat al-yad dalam bahasa Arab, kalimat yadun dalam bahasa Arab, hukum asalnya sampai sini. Secara hakikat, ya bukan makrifat, secara hakikat bukan majaz, tangan itu sampai sini. Makanya orang yang mencuri diperintah potong tangan. Di mana potong? Di seka. Bukan di sini. Nah, ketika kalau yang dimaksud tangan itu ada lebih dari ini, mesti ada kalimat tambahan yang menjelaskannya. Makanya ketika disuruh membasuh, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah wajahmu dan tanganmu. Kalau tidak disebut ilal mirfaqain, pasti sampai sini. Makanya di ayat tayammum ada ilal mirfaqain. Siapa nak apa ayat tayammum? Nah, famsahu bihi wujuhakum wa aydiyakum minhu. Tidak ada ilal mirfaqain. Makanya Nabi contohkan dalam hadis Ammar ibn Yasir ketika beliau dan Umar bin Khattab sama-sama junub di perjalanan, tidak ada air tu mandi, lalu Ammar bergolek di tanah karena dia memakai qiyas. Ya, jadi qiyas itu ada yang benar, ada yang benar, ada yang salah. Maka jembangilah kalau disalah qiyas awak doang. Kan ya? Memang ada yang benar, ada yang salah. Ammar mengqiyaskan kalau mandi junub mesti sampai air ke seluruh tubuh. Berarti tayamum pengganti mandi mesti sampai debu ke seluruh tubuh. Apa cara? Tahu sewalek. Ya, itu ijtihad beliau. Berarti juga bahwa ijtihad sejak zaman Nabi dibolehkan kalau tidak ada dalil. Kalau ada dalil boleh berijtihad. Nabi tidak marah berijtihad. Ini banyak kasusnya masalah ini. Dan Umar radhiyallahu anhu tidak. Dia tidak mau berijtihad, nunggu Nabi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Jelas ya? Lalu Nabi katakan, "Innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Sebenarnya Ammar, cukup kau buat seperti ini dengan kedua tanganmu. Lalu Nabi fadaraba bihima alal turab atau alal ard. Lalu Nabi SAW memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah. Thumma yanfukhu fihima. Kemudian beliau menghembusnya. Wa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Nah, ini makna dari famsahu wujuhakum wa aydiyakum min. Karena tidak ada kalimat ilal marafiq atau ilal mirfaqain. Ketika wudu, ayat wudu ada kalimat ilal mirfaqaini. Nah, disyarah oleh Nabi SAW wudunya seperti yang dalam hadis Abdullah bin Zaid al-Mazini ini. Kemudian dalam hadis Utsman bin Affan, dalam hadis Abu Hurairah, hadis banyak hadis tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi membasuh sampai ke sikunya. Membasuh sampai ke sikunya. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia membasuh sampai ke ketiaknya. Sampai ke ketiaknya. Karena secara majas tangan itu dari sini sampai sini.
tapi pada asalnya sampai sini. Maka untuk memaksudkan makna majaz mesti ada kalimat tambahan seperti al-marafiq. Nah, di dalam sunnah Nabi didapatkan bahwa al-mirfaqaini dibasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula amalannya para sahabat. Dengan demikian maka al-mirfaqaini siku mesti termasuk yang dibasuh. Karena demikian syarahnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi nanti jangan hanya singkan telangan sampai ke siku begini saja, kan sampai siku tuh lalu dibasuh. Tapi harus di atas siku sedikit supaya siku ikut terbasuh. Nah, begini. Kalau sudah sampai begini berarti kan terbasuh siku kita. Tapi kalau hanya sampai ke siku saja, tidak akan terbasuh siku. Itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma masaha ra'sahu biyadaihi. Nah, ini yang menjadi hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab mashur ra'si kullih. Bab memusap kepala semuanya. Di mana dia memahami? Kita lihat. Thumma masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbar. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Di mana dia paham bahwa seluruh kepala itu mesti diusap? Dari kalimat ini. Kemudian dia mengusap kepalanya. Kalau sampai di situ bisa setengah, bisa seperempat, bisa sebagian kecil, bahkan dalam mazhab Syafi'i walaupun 3 helai rambut. Nah, oke ya kan? Kalau sampai di situ keterangannya. Cuman ada keterangan lanjutan, fa aqbala bihima wa adbar. Lalu dia memulai, kalau kalimat aqbala maju. Aqbala fulan maju. Kalau maju kan dari belakang mulai. Kalau maju, tang bano, tang depan ke belakang atau tang belakang dari depan ke depan? Kalimat aqbala, maju. Tang belakang ke depan. Dari kalimat fa aqbala bihima, maju dengan kedua tangannya, wa adbar dan mundur. Orang akan menafsirkannya mulai dari sini, maju kan? Setelah balik ke belakang. Betul? Betul? Betul pun tak itu maknanya? Hah? Makna bahasanya? Iya, mulai dari situ fa aqbala bihima, maju ke depan dengan kedua tangan. Summa adbar, kemudian mundur lagi ke belakang. Betul tak secara bahasa? Jadi kalau ada wuduk macam itu lope aja lama. Tunggu dulu ada keterangan lagi. Nah, itu. Jadi kalimat aqbala hukum asalnya dari belakang maju ke depan, adbarah mundur dari depan ke belakang. Kalau sampai di situ hadisnya, awak pasti batumbuk lah lihat. Gara-gara itu. Ya, menentang oye kan batumbuk jadi. Nah, jadi tumma bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nah, keterangan itu yang panjang tu dari sahabat tu. Jendongon kalimat tapi keterangan dongon. Nyawa banyak dongon judul sudah itu isi tak dongon. Sehingga tengok komentar bapak orang kan toge dek judul. Makanya bersabi kawan-kawan kalau motong video jen buat judul yang bombastis, judul yang konfrontatif, judul yang mengundang debat. Kalau dibuat judul deh, tak wajib solat dah je kan. Atau lebih hebat dong dia nak wajib solatnya. Atau dibuat judul Nabi tak pernah solat tahiyatul masjidnya kan. Antu saya buat apa dia buat sudah itu dah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya? Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Dimulai dengan bagian depan kepalanya. Berarti makna aqbala di sini maknanya dari depan mulai ke belakang.
Jadi bisa saja menghadap ke belakang itu dianggap maju dalam bahasa Arab kalimat. Jadi akbala bisa dikatakan seperti itu. Sama dengan kalimat misalnya kana Ibnu Umar yaqussu min lihyatihi ma fawqal qabdah. Ibnu Umar memotong jenggotnya di atas satu genggamnya, di atas genggaman. Adi gonggam, dek kawan ceniko. Karena fauqa artinya di atas, antu siko gunjang. Nah, kalau siko gunjang ada tinggal Itu basabu Ibnu Umar nan buat itu. Ibnu Umar dah itu muka sudah. Mosong fauqa itu adalah di siko. Pahamnya? Nya ibaratnya kan jagung itu tumbuh. Mana pangkal? Dia teh. Nya kalau kesobek dah gua kate pas tumbuh kate. Cuma dia dah gua di bawah, maka disebutlah fauqa itu di ini. Ini sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu mengetahui makna-makna sehingga banyak yang memotong janggut di ganggam janggut itu dipotong di atas. Antu nak kerati potong dah. Ya? Dah rapi dah. Sudah itu ambil pisau cukup. Saya kok abi. Apa dia abi janggut ibu ya? Kok jangan main Ibnu Umar tu sangat teguh megang sunnahnya. Khosan salah baca makna. Allah musta'an. Jelas ya? Jadi kalau hanya sampai fa'aqbala bihima wa adbar, itu bisa dimulai dari belakang tawin ke depan. Tapi keterangannya enggak. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, dia mulai dari kepala bagian depan hatta zahaba bihima ila qafa, sampai ke tengkuknya. Iya tengkuk nama kah? Itu salah terjemah lah dong ya. Ya kadang sabu dong nak pandai bahasa Arab gitu. Nah, ini ndak apa nak ke Arab pandai bahasa Arab. Awak lama hidup di Arab ndak pandai bahasa Arab. Orang Bangladesh tu kadang Bangladesh 2 bulan di Washington. Ya, tu cakap je nak Arab boleh bahasa Arab ala Bangladesh. Tentu tak ngerti bajirlah. Santai. Gimana kamu? Baba mama Arabi, ayah ibu orang Arab. Taklim Arabi, belajar bahasa Arab. Madrasah Arabi. Apanya? Laki mafi maklum Arabi, tapi tak pandai bahasa Arab. Ana isnin syahar, saya 2 bulan saja ala tul, langsung maklum Arabi, langsung paham bahasa Arab. Tambah bingung lah nak tu. Jadi kaum muslimin tu. Dan 2 bulan sikonya langsung paham bahasa Arab. Uang sejak kelek ada ayah mang Arab sekolah di sekolah Arab tapi tak pandai bahasa Arab. Maksudnya tak pandai bahasa Arab contohnya tu. Tak pandai bahasa Arab contohnya. Jadi kita pasal bugala je lah kan. Terkadang ini kisah itu ketika ada nyawi buku terjemah apa sure tak pandai bahasa Arab. Ini tak pernah tinggal di Arab dah. Lama tinggal di Arab. Tapi tak pandai bahasa Arab. Nah itu dia. Allah musta'an. Nya do cerita dulu. Je lebih kurang. Panjang tak selesai. Jadi uangnya bahasa Arab selancar-lancar nampak. Tak gaji kan bahasa Arab tu. Cuman ketika saya nak angguk-angguk je kan. Tu tanya ke saya sudah itu paham saya hendaknya. Hendaknya. Kalau secara i'rab nahu sarab tapiknya. Ya tapik mubtada khabar tapiknya. Tapi wa Arab enggak paham. Nah, itulah model. Jadi itu tu nyabut tak pandai bahasa Arab. La haula wala quwwata illa billah. Thumma raddahuma, kemudian zahaba ila qafahu sampai ke belakang, thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kemudian dikembalikan ke tempat dia memulai tadi. Berarti dari sini ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Itulah maknanya diambil oleh Imam Al-Bukhari, kepala itu diusap semuanya. Kalau lah condeko takanandu kedua sampai ke tongkok, sudah itu baliang lah ke tengkuak depan ubun-ubun, ada nan tinggi nak diusap lah. Ada nan tinggi nak diusap lah.
Buat palur tunjuk. Coba lah ceneko ceneko ambil ayu sudah itu betun bawa ke belakang sudah itu bonyong ke depan dia tak usap sodo tu enggak tapi dia ambil dong anggo. Ada yang tinggal enggak ada. Di situlah Imam Al-Bukhari memahami makna bahwa mengusap kepala harus semuanya. Walaupun secara bahasa kalimat wamsahu biru'usikum, usaplah biru'usikum, kalimat biru'usikum bisa mengandung dua makna. Makna pertama, baknya zaidah, bak itu tambahan, hanya untuk menguatkan berarti diusap seluruhnya. Bisa juga ditafsirkan ba itu litab'id seperti yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Maknanya sedikit atau sebagian dari ba'adha yubahidu tab'idan. Ba'nya litab'id menunjukkan makna sebagian. Tetapi ketika datang sunnah menjelaskan berarti sunnah menunjukkan makna yang pertama, yaitu ba itu untuk menguatkan bukan menunjukkan sebagian. Oleh sebab itu dari riwayat yang sahih diriwayatkan dari Nabi SAW baik dalam hadis Iqra Abdullah bin Zaid Al-Mazini atau dalam hadis Utsman bin Affan yang akan datang dan juga sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian hadis Abu Hurairah tentang wudhu Nabi SAW, ya, kemudian hadis Bilal dan sebagainya. Semuanya sahih menunjukkan mengusap kepala itu adalah semuanya. Jelas? Lalu datang hadis dari sebagian, hadisnya mursal, ya, hadis mursal di mana Nabi SAW disebutkannya mengusap sebagian kepala. Tak kaki itu kepala juga, yaitu sebagian kepalanya. Mengusap sebagian kepalanya. Tetapi hadis ini, hadisnya apa tadi? Mursal. Maknanya sanadnya terputus. Nah, kalau sanadnya terputus, berarti lah putuin lah kuat juga ambil lah nak. Cuman Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala punya pandangan bahwa hadis mursal bila dikuatkan maka atau bila diriwayatkan mursal dari jalan yang lain maka dia dianggap kuat. Oleh sebab itu Imam Al-Syafi'i rahimahullah mengatakan bila diusap sebagian kepala itu sudah cukup, sedangkan tambahannya hanya sunat hukumnya, tidak wajib. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan bahwasanya mengusap itu mesti semuanya, semuanya. Wallahu taala alam. Kalau kita cenderung kepada pendapat ini, pertama hadisnya semuanya fi sahihaini atau fi ahadihima. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau dalam salah satunya. Sedangkan hadis mengatakan sebagian, tidak lepas daripada cacat, dhaif atau lemah dibanding yang tadi. Yang kedua, dari sisi kesempurnaan, bahwa sempurna, semuanya sempurna, tentu pahalanya lebih besar daripada kalau sebab sepakat Imam Syafi'i sendiri, dan Imam Abu Hanifah sepakat dengan jumhur, andainya dia usap semuanya, wudunya kalau diusap sebagian sah, kalau diusap seluruhnya tambah sah. Boleh, bahkan hanya tambah sah, tambah elok. Ya tambah elok tu tambah pahala. Oleh sebab itu maka menguatkan pendapat jumhur
Yang di sini ada Imam Malik dan Imam Ahmad dan al-hadis pada umumnya termasuk zahiri bahwasanya mengusap kepala itu adalah seluruhnya. Saya ulang kembali, satu kekuatan hadisnya, tidak ada perselisihan tentang sahihnya. Sedangkan hadis yang mengatakan sebagian itu hadisnya asalnya lemah, tapi dipandang kuat oleh sebagian karena direwatkan dari jalan yang lain yang juga lemah, terputus sanadnya. Ditambah dengan amalan sahabat seperti Abdullah bin Umar tadi, yaitu dia berwudu mengusap sebagian kepalanya dan tidak diingkari oleh sahabat satu orang pun. Ini juga yang membuat amalan atau pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah agak kuat, karena amalan sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat yang lain satu pun ini sangat kuat sebenarnya. Tapi di sisi riwayat hadis yang sahih dari Nabi, riwayat jumhur lebih sahih. Oleh sebab itu, maka walaupun kita tidak mengingkari misalnya bahwa mengusap sebagian tetap sah, tapi kita tetap menganjurkan mengusap semuanya. Sebab tadi saya katakan dalil lebih kuat, yang kedua pahalanya lebih. Jadi jangan minimalis, harus di sini harus maksimalis. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau ada yang berwudu dengan setengah atau seperempat atau sebagian atau bahkan 3 helai rambut, kita katakan dia ikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, mudah-mudahan diterima. Cuman kita harus selalu semangat lebih maksimal, jangan semangat minimal, sebab di akhirat tuh kita akan serba kekurangan pahala terus. Di akhirat kita akan kekurangan. Tidak ada yang mengatakan dah pahala lebih ambillah nang nyendah. Semuanya minta tambah. Makanya utang yang 1.000 ya, kini tidak dulin bono dia, tapi di akhirat subah orang goro. Mania cuma utang ke dan dalunya tidak wayu. Jelas kaum muslimin, karena pahala hari itu sangat berharga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini pendapat kedua golongan ulama. Ada yang mengatakan wajib mengusap seluruhnya, dan Imam Al-Bukhari cenderung pada pendapat ini. Sedangkan sebagian ulama yang lain cukup menyapu sebagian, karena ada dalil yang datang dari Nabi tapi lemah, tapi dianggap kuat oleh sebagian. Yang kedua amalan sebagian sahabat dan tidak diingkari oleh yang lain. Walaupun ini tidak diingkari oleh yang lain, amalan sahabat ya, bukan amalan ijma' di situ, tidak. Artinya tidak diingkari, yang lain mengamalkan tidak sama dengan diamalkan Abdullah bin Umar tadi. Pahamnya? Paham tak? Tidak masuk ijma' itu. Sebab kalau ijma', andainya semua sahabat amalannya hanya mengusap sebagian saja, itu baru ijma' namanya. Kalau ini dalilnya kuat ini. Jelas kaum muslimin? Bedanya itu amalan Abdullah bin Umar tapi tak diingkari oleh sahabat. Tidak diingkari bukan maknanya ijma' mereka membolehkan itu, tidak. Mungkin karena dia menghargai pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tapi bukan ijma' sahabat semuanya melakukan hal itu. Paham? Paham sudah? Oleh kalau nak alun lah. Ada? Baik. Tentu capek pohon ni, Pak. Apa capek pohon ni? Lapor ni? Hah? Panik ni pasal lo tadi. Soalnya takut hujan turun lihat kan ya, takut hujan lo sambung balik. Nah, dia sojuk udara ni, masya Allah. Taib. Jadi selesai masalah yang karenanya Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini. Taib. Tadi basuh tangan 2 kali. Sah? Basuh kumur-kumur dan istinsyak 3 kali. Habis itu basuh muka 3 kali. Basuh tangan sampai siku 3 kali. Nah, mengusap berapa kali? 3 kali atau sekali? Ini khilaf lagi.
hadis tentang wudhu Nabi SAW semuanya tidak menyebutkan kecuali hanya sekali. Ya, sebab ma'asyarul kiram. Tapi kan tidak disebut sekali Ustaz, kan tidak disebut marrah wahidah, tidak kan? Jelas? Tapi kalau yang lain disebut 2, 3, lalu ini tak disebut, tentu maknanya sekali. Karena dia sebut fa'aqbala biyadaihi, ya, wa adbar, bada'a bi muqaddami ra'sihi, dia mulai dari kepala bagian depan hatta wasala bihima ila qafa, sampai ke tengkuk, thumma raja'a bihima ila ma bada'a minhu, sampai kembali ke tempat awal dia mengusap. Berapa kali tu? Sekali. Sekali. Jadi mengusap kepala, yang namanya mengusap itu hanya satu kali. Lihatlah, seluruh ibadah yang sifatnya ibadah wudhu maksud saya, atau yang berkaitan dengannya, yang sifatnya mengusap hanya satu kali. Kita lihat tayamum berapa kali? Tayamum berapa kali? Sekali. Mengusap sepatu, telapaknya tuh di atasnya, di atas, berapa kali? Sekali. Jelas ya? Nah, makanya yang namanya mengusap itu hanya sekali. Hikmahnya apa? Sebab kalau sampai 3 kali sama basuhnya, ya dah, uangnya layu kata tipaluru. Jadi masanya, makanya hanya sekali. Hikmahnya apa kaum muslimin dan muslimat? Sebab kepala itu biasanya selalu pakai penutup. Kalau laki-laki pakai kopiah, apa ibu pakai jilbab. Kalau sempat dibasuh, condong basuh tangan, atau sedu pakai kopiah, jadi anduk kopiah basah kunci kita. Kemudian juga jilbab. Kalau seandainya dibasuh kepala itu, apalagi rambut perempuan lebat, ya sah? Lalu sudah itu pakai jilbab, dan ini menyulitkan. Buat anduk kalau mana sambo seperakat lah salat lah payah mah. Apalagi mambo anduk petiak kamu saji. Jelas kan? Jadi tidak sesuai dengan ini. Sama dengan mengusap sepatu juga. Ya kalau seandainya mesti dibasuh 3 kali, itulah tembus ke dalam tu. Kalau lah 3 kali diusap dengan ayu, tembus kah? Kalau itu buka je lah, tambah busuk kalau sekaki dalam nah. Jadi hikmahnya hilang. Makanya yang namanya mengusap itu hanya 1 kali. Demikian juga tayamum. Kalau sudahlah 3 kali, coba bodak deh. Pertama masker dulu kan. Apa nama pelapi bodak dapat dalam tu? Dobol. Catnya sih. Tidak pernah bodak. Hah? Sampailah 3 kali, adalah canda bodak aja lah. Makanya hanya satu kali saja. Jelas? Itu pun harus ditiup dulu. Nah, jangan tabunan. Kado bekas kaca paca kan, tesen ke muka luka lah kan. Makanya ditiup sehingga tinggal yang sangat halus sekali. Jangan sampai kau bisa, jangan sampai lah condo bawa dak sudah ditunda. Jelas. Nah, kalau jelas, dan kemudian summa ghasalah rijlaihi, kemudian dia membasuh kakinya. Ini kan juga tidak disebutkan berapa kalinya Ustaz. Pertama tidak disebutkan karena sudah maklum bahwa basuh kaki itu kalau lah basuh tangan yang tak kotor 2 atau 3 kali, tentu basuh kaki yang kotor lebih aula sampai 3 kali. Kalau itu kaum muslimin semua kan tidak disebutkan di sini, dan juga disebutkan dalam hadis-hadis yang lain membasuh kaki itu 3 kali. Wallahu a'lam. Sedangkan untuk muka, kepala, tidak ada satu pun yang menyebut 3 kali di hadis yang sahih. Ada dalam hadis yang dhaif disebutkan Nabi SAW mengusap kepalanya dengan air yang baru dan telinga dengan 3 kali. Itu tidak tidak sahih. Riwayat Imam Al-Baihaqi, tapi hadisnya dhaif. Makanya kita lihat juga sebagian
kaum muslimin khususnya di negeri ini, pertama mengusap sebagian kecil saja dari kepala, yang kedua sampai tiga kali. Yang dasarnya adalah hadis tadi yang lemah, ya, hadis yang lemah, baik dari sisi sebagiannya ataupun dari jumlah mengusapnya. Ya, yang membolehkan sebagian hadisnya tadi lemah dari Nabi, hadis sahihnya nabinya lemah. Tapi kalau ada hadis mauqufnya dari Abdullah bin Umar itu sahih. Hadisnya mauqufnya sahih riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam As-Sahih. Tapi kalau yang yang diriwayatkan dari nabinya hadisnya mursal. Hadisnya mursal. Wallahu taala alam. Dengan demikian selesai apa yang dimaksud menyampaikan hadis ini, yaitu tentang masalah hukum mengusap kepala, apakah semua atau sebagian. Wallahu alam. Seperti kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang benar, bukan yang benar, yang kuat adalah yang sahih riwayatnya dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam adalah mengusap seluruh kepala, bukan sebagiannya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Sampai bertemu kembali insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.